Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Untuk kali ini saya akan membahas tentang caranya mereset TP lur, ketika kita barusan melepas sensor TPS ya pada motor Vario injeksi ataupun Beat injeksi sama lur. Jadi ketika kita merubah sudut TPS ataupun melepas soketnya, kita harus melakukan reset TP namanya lur. Oke lur, yang baru menemukan video saya silahkan like, share, dan komen lur, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru lur ya. Oke, nontonnya jangan di skip lur, biar kalian paham langkah-langkahnya seperti apa. Oke, langsung saja kita lakukan, saya praktekkan proses reset TP nya lur. Oke lur, jadi ini yang namanya TPS lur. Nah, posisinya yang bawah ini kabelnya ada 3 lur ya, posisinya ada di throttle body. Kemudian yang atas ini namanya solenoid, ini fungsinya untuk meninggikan RPM saat mesin baru dihidupkan lur. Nah, tapi yang namanya TPS itu yang bawah, jadi yang ini ya, bukannya atas, pokoknya kabelnya 3. Nah, biasanya kita melepas soketnya ini ketika kita mau melakukan perubahan pada sudut TPS ya, yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, cara menggeser posisi TPS agar tarikan lebih enteng. Nah, jadi posisinya ada di situ. Nah, ini dari sini ya. Nah, ini TPS itu yang bawah ini. Nah, itu TPS, kelihatan ya. Oke, jadi ketika kita melepas soket TPS tersebut, kita harus melakukan reset TP atau inisialisasi ECM lur ya. Kita harus reset TP nya. Itu kenapa kok harus kita reset. Nah, jadi ketika TPS itu kita lepas, soketnya kita lepas, maka data yang tersimpan pada ECM, data tentang posisi sudutnya TPS itu akan berubah lur, akan berubah ataupun apa ya, mungkin terhapus ya, karena soketnya sudah kita lepas. Kenapa bisa begitu? Padahal kan posisi kontaknya ini off ya, saat kita melepas itu posisi kontaknya off. Oke, saya jelaskan ya kenapa bisa berubah meskipun motor ini posisinya standby atau kontak posisi off. Jadi di ECM tersebut itu ada arus yang tetap mengalir lur. Jadi ada arus dari aki yang tetap masuk ke ECM meskipun kontaknya posisi off. Nah, itu fungsinya arus yang masuk ke ECM itu untuk menyimpan data-data. Jadi data-data pengapian dan datanya injeksinya lur ya. Jadi biar tetap kesimpan, maka di ECM itu harus tetap dikasih arus meskipun kontaknya itu dimatikan. Jadi sebagai contoh itu sama halnya dengan HP lur ya. Nah, sama dengan HP itu. HP itu ketika kita matikan beberapa jam atau bahkan sehari, itu ketika kita nyalakan lagi itu datanya untuk jam. Nah, itu untuk waktu jamnya kan nggak berubah itu lur, dia tetap akan sama, jadi tersimpan dia datanya untuk jamnya. Jadi fungsinya sama seperti itu lur ya. Jadi biar data di ECM itu nggak hilang atau nggak berubah, maka di ECM harus tetap ada arus yang masuk dari aki. Namun ketika kita melepas aki ya, misalkan aki ini kita lepas, maka datanya berubah. Maka dianjurkan tiap kali mengganti aki atau melepas aki ini, kita harus melakukan reset lur. Oke lur. Jadi langkah-langkahnya nanti untuk mereset TP itu, ini nanti kita menggunakan soketnya, resetnya menggunakan soket sensor suhu.
Nah, sensor suhu. Kalau di Vario ini posisinya ada di sini lur, tutup ini lur ya, posisinya ada di bawah sini. Nah ini, jadi nah ini posisinya. Ini kita lepas nanti untuk reset TP lur ya. Jadi posisinya ada di air radiator ini. Tapi kalau untuk bit itu posisinya ada di sebelah sana lur ya, sebelah kiri lur. Jadi yang disensor itu suhu olinya kalau bit. Kalau untuk Vario yang disensor itu suhu air radiatornya. Jadi seperti itu. Tapi sebelum kita melakukan reset TP, kita harus reset dulu ECM-nya. Nah, jangan langsung mereset TP-nya, harus kita reset ECM dulu menggunakan ini nanti. Nah, kalau kita langsung mereset TP itu biasanya nggak berhasil lur. Karena apa? Karena kita pada saat kita melepas TPS tadi itu tersimpan kerusakan lur, kerusakan pada TPS biasanya seperti itu. Cuma nggak semua motor itu seperti itu lur. Kadang-kadang jadi di ECM itu menyimpan TPS yang error lur ya. Makanya kita harus mereset dulu ECM. Ketika TPS sudah terpasang lagi, kita harus mereset ECM dulu, baru mereset TP. Oke lur, langkah-langkahnya seperti apa? Ikutin terus videonya lur ya. Jadi ini lur ya, sebelum kita melakukan reset TP, kita reset dulu ECM nya. Kita masukkan pakai kabel ini ya, karena kita nggak punya soket DLC, kita pakai kabel ini aja nggak apa-apa. Ini ingat, warna kabelnya warna hijau sama coklat ya, pada Vario ataupun Bit sama hijau sama coklat. Ketok gak opo, penting kodok ketok, wis ketok warnane wi. Penting warnane hijau karo coklat. Ini kita masukkan kabel, jadi kita sambung cara mereset ECM. Kemudian nanti kontaknya kita on kan beberapa saat. Ini nanti setelah on ya, beberapa saat kita cabut, kemudian kita tancapkan lagi, gini. Jadi seperti itu ya lur ya, proses reset ECM nya. Oke, kita nyalakan. Kita nyalakan dulu kontak di lampunya, ini kelihatan lur. Nah, kemudian ini kita cabut kabelnya tadi, kemudian kita pasang lagi. Seperti itu. Kemudian kontak kita matikan lur ya. Nah, selanjutnya reset TP. Reset TP kita cabut dulu. Ini tetap posisi terpasang lur ya. Yang ini DLC nya ini kita cabut, posisinya ada di sini. Sensor suhu. Nah, cabut sensor suhu ini. Oke. Nah, ini posisinya ada di sebelah kanan lur, kalau motor yang punya radiator ya untuk Vario. Kalau Bit sebelah kiri. Nah, ini kita pasang kabel, kita sambungkan ya ini. Ketok gak yo? Ketok dikakne sentere. sokete loro tok. Nah, posisi segini ya. Dan nanti prosesnya kontak kita on kan, kemudian beberapa saat ini kita cabut. Ya, saat kontak di on kan, itu lampu milnya itu nyala kedip, tapi kedipnya itu pelan lur. Kelip, kemudian kita cabut, nanti kedipnya akan cepat. Itu berarti reset TP berhasil. Oke, kita lihat di speedonya lampu milnya. Ayo, ini yuk lampu mil ki. Nah, kontak kita on kan. Nah, ini kedip, pelan kedipnya, kemudian kita cabut, nanti kedipnya cepat. Nah, ini berarti reset TP sudah berhasil lur ya. Berhasil. Nah, kemudian kita pasang lagi untuk sensor ini soketnya.
Tak ketok. Ini bulik. Jadi reset TP ini kita lakukan ketika kita setelah melepas sensor TPS ya, atau soketnya TPS yang ini tadi sudah saya jelaskan. Ketika kita sudah melepas ini, kemudian memasang lagi, kita harus mereset TP biar data untuk sudutnya TPS kembali terisi lur, kembali tersimpan di ECM lur ya. Karena barusan kita lepas itu datanya berubah lur, data sudut TPS nya, maka kita harus mengisi lagi, istilahnya seperti itu. Jadi caranya tadi seperti itu. Dan ini kita cabut, kita nyalakan motornya. Lur, jadi seperti itu caranya. Oke lur, jadi seperti itu caranya mereset TP lur ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi setelah melepas sensor TPS, kita harus mereset TP, itu wajib lur, biar motornya kembali enak lur ya, normal. Jadi perubahan sudut yang kita lakukan itu bisa maksimal pada motor ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.